Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan ucapan hamdalah itu kita menunjukkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadanya. Dan barang siapa yang kufur kepada nikmatku, sungguhnya azabku sangat pedih. Baiklah, saya selaku moderator ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator atas nama Zulfikriyadi. Pemateri yaitu Siti Nurainun Hafizah dan notulen yaitu Saifullah. Nah, okelah, kita akan langsung saja membahas tentang materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Siti Nurainun Hafizah. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Nurainun Hafizah sebagai pemateri dari kelompok 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Saya dari kelompok 3 dan saya di sini sebagai notulen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, definisi iman. Iman menurut bahasa yaitu kepercayaan yang diambil dari suatu kata yumkinu yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan, dilakukan dengan dilakukan dengan perbuatan. Selanjutnya, kesalahan dalam memahami hakikat iman. Khawarij dan Mu'tazilah, iman adalah ucapan keyakinan dan amal, tetapi iman itu satu kesatuan yang tidak terbagi atau terpecah belah, tidak bertambah juga tidak berkurang. Jika sebagian iman hilang berarti hilang semua. Orang yang tidak beramal atau yang berdosa besar adalah akan kekal di neraka. Yaitu Murji'ah. Mereka terdiri dari dua kelompok, yaitu iman pengetahuan hati. Iman menurutnya hanya pengetahuan hati saja atau Jamahiyah. Yang kedua, iman adalah juga amalan hati atau Karomiyah. Iman membenarkan dalam hati dan diucapkan secara lisan atau Marijatul Fuqaha. Berikut adalah contoh keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua pengertian iman yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu iman hak dan yang kedua yaitu iman batil. Iman hak yaitu iman yang sebenarnya, beriman kepada Allah dan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Sedangkan iman batil itu yang tidak mengimani Tuhan. Ia mengimani sesuatu yang dipuja selain dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seorang yang terlalu percaya dan yakin kepada seseorang yang memiliki kekuatan yang dapat memperdayakannya, seperti contohnya menyembah berhala dan lain sebagainya. Jadi mari kita pilih manakah iman kita di kehidupan sekarang ini. Apakah kita beriman yang kepada yang batil atau iman kepada yang hak. Selanjutnya, posisi iman dan Islam. Iman dalam dinul Islam menempati posisi amat penting dan strategis sekali. Iman adalah asas dan dasar bagi seluruh amal perbuatan manusia. Tanpa iman, amal perbuatan manusia tidak sah dan tidak diterima.
Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Quran surah Al-Isra ayatnya. Konsekuensi dan ciri-ciri iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari diri kita sendiri. Terus yang kedua, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, senantiasa berhukum kepada syariatnya. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, berdakwah dan jihad di jalan Allah. Yang keenam, wala kepada kaum mukmin dan baro terhadap orang-orang kafir. Yang terakhir, ridho kepada segala takdirnya. Apabila iman disebutkan tersendiri tanpa Islam, maka mencakup pengertian Islam dan tidak terlepas darinya, karena iman adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Demikian pula Islam, apabila disebutkan tersendiri tanpa iman, maka mencakup pengertian iman dan tidak boleh dipisahkan darinya. Korelasi antara iman dan Islam. Apabila iman disebutkan bersama-sama dengan Islam, maka menunjukkan kepada hal-hal batiniah seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, dan seterusnya. Dan Islam apabila disebutkan bersama-sama dengan iman menunjukkan kepada hal-hal lahiriah seperti syahadat, puasa, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tentang Islam. Islam menurut bahasa yaitu selamat, damai, tunduk, tidak cacat, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Selanjutnya, keistimewaan nama Islam. Islam adalah nama pemberian Allah yang terdapat dalam Quran surah ayat ke-19. Terus berbeda dengan agama lain, Zoroaster adalah agama di Parsi. Nama itu diambil dari nama pendirinya, Zoroaster, yang meninggal tahun 583 sebelum Masehi. Terus agama Hindu. Agama Hindu itu atau Hinduism adalah kumpulan macam-macam agama dan tanggapan tentang dunia dari orang-orang India. Islam adalah aturan. Adapun rukun Islam yaitu membaca kalimat syahadat, mendirikan sholat, melaksanakan puasa. Terus yang keempat, menunaikan zakat, dan yang terakhir yaitu haji bagi yang mampu. Adapun konsekuensi Islam, di sini Islam merupakan pernyataan kata nama yang berasal dari bahasa Arab Islama, yaitu bermaksud untuk menerima, tunduk, dan lain sebagainya. Islam berarti penerimaan dari penundukan kepada Tuhan, dan penganutnya harus menundukkan diri dengan menyembahnya. Selanjutnya yaitu Buddha, berasal dari nama Siddhartha Buddha Gautama, lahir tahun 560 sebelum Masehi di India. Terus yang selanjutnya yaitu Yahudi, yang diadut oleh orang-orang Yahudi, berasal dari nama negara Juda atau Judea atau Yahuda. Yang selanjutnya Tao atau Taoism, pada mulanya adalah suatu ajaran filsafat sebagai aspek manifestasi perasaan, spontanitas, dan khayalan orang-orang Cina yang berkembang menjadi agama yang dinasti Han. Terus yang terakhir yaitu Kristen, diambil dari nama Tuhan yang dipujanya, Yesus Kristen. Pengikut Kristus disebut pula orang-orang Kristen dalam Al-Quran, dan istilah Nasrani atau Nasoro disandarkan pada asal daerah Yesus, yakni Nazaret, Jesus of Nazareth. Yang ketiga yaitu tentang ihsan.
Definisi ihsan. Secara umum, ihsan itu berarti seseorang yang menyembah Tuhan hanya Allah. Terus seolah-olah ia melihatnya, dan jika tidak mampu membayangkannya, maka orang tersebut membayangkannya bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Sebuah amal dikatakan hasan cukup jika dinilai ikhlas karena Allah. Adapun selebihnya adalah kesempurnaan ihsan. Kesempurnaan ihsan itu ada dua, maqam muraqabah dan maqam musyahadah. Maqam muraqabah yaitu senantiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah dalam setiap aktivitasnya. Terus makom ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Terus makom kedua yaitu musyahadah. Di sini senantiasa memperhatikan sifat-sifat Allah dan mengaitkan seluruh aktivitasnya dengan sifat-sifat Allah. Implementasi ihsan. Adapun hadis mengatakan engkau menyembah atau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan seandainya engkau tidak bisa mencapai keadaan itu, engkau harus yakin bahwa ia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itulah ihsan, yang artinya penghayatan kita terhadap adanya Allah, di mana jika kita telah beriman yang menjadi dasar dari hidup ini, kemudian kita telah bisa disebut Islam jika sudah memiliki keimanan kepada Allah, dan perlu adanya penghayatan tentang iman dan Islam itu. Inilah yang disebut dengan ihsan. Korelasi iman, Islam, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mempelajari ketiga pokok keagamaan seperti Islam, iman, dan ihsan yaitu ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. Ilmu fikih ini ilmu mengenai perbuatan amal lahiriah manusia sebagai hamba Allah. Terus tauhid itu mempelajari tentang keesaan Allah, dan tasawuf mempelajari ihsan sebagai tataran dalam beribadah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita yaitu Siti Nurainun Hafizah. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata kami atau penyampaian kami yang kurang berkenan di dalam hati teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara diskusi ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.